Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah English for Young Learners atau bahasa Inggris untuk anak usia dini. Pada kali ini kita akan menyampaikan tentang topik-topik yang relevan atau topik yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Dengan bahasa yang lain yaitu Great Teaching Topics for Young Learners. Baik, dalam kesempatan ini akan kami sampaikan alasan mengapa kita perlu membatasi atau menyampaikan tentang topik-topik yang relevan terhadap pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini ini. Ya. Working with kids in an awesome experience, and as a teacher, you have the ability to shape them, encourage them, and help them learn essential life skill at young age. Artinya bahwa bersama dengan anak ini merupakan pengalaman yang menyenangkan, yang membahagiakan. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus memiliki kemampuan untuk menajamkan mereka, mendorong mereka, membantu mereka belajar keterampilan hidup yang penting pada saat usia dini. Ini alasan mengapa kita pilihkan topik-topik yang relevan, tema-tema yang cocok untuk pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Walaupun dalam mengajar atau mengenalkan bahasa Inggris kepada anak itu penuh tantangan, tapi ini akan memberikan suatu catatan yang berharga bagi anak-anak. Pembelajaran atau pengenalan bahasa bagi anak ini merupakan suatu proses yang alami, yang tidak perlu memerlukan suatu usaha yang sangat keras atau usaha yang sangat tinggi, tetapi mengikuti irama perkembangan anak usia dini saja. Nah, hanya pada faktanya atau realitasnya masih mengupayakan ya, khususnya untuk menjaga semangat anak-anak di dalam belajar bahasa Inggris ini juga suatu hal yang sangat perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu memilih cara yang tepat atau memilih metode yang tepat, misalnya game, kegiatan-kegiatan yang lain termasuk materinya, itu menjadi bagian yang sangat penting. Nah, di sini atau dalam kesempatan ini ada beberapa rekomendasi atau beberapa hal pokok yang bisa disampaikan di dalam pembelajaran atau pengenalan bahasa Inggris untuk anak usia dini. Dalam makalah ini atau mungkin dalam slide ini akan kita kenalkan 14 topik-topik yang tepat cocok untuk anak usia dini. 14 great ESL topics for young learners. Ya. Yang pertama, kita perlu mengenalkan yang namanya me and my family. Jadi ketika kita mengajarkan anak, ini kita penting mengenalkan topik-topik yang paling dekat dengan mereka. Nah, tentu mereka akan selalu memulainya dengan diri mereka sendiri. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk mengenalkan bagaimana anak mengenalkan diri mereka dan bagaimana bertanya tentang nama-nama orang lain atau nama-nama teman yang lain. Nah, mereka nanti bisa mempraktekkan tentang bagaimana mendeskripsikan atau menjelaskan tentang keluarganya. Jika anak mulai dewasa atau anak nanti sudah mulai bisa melakukan ini, maka anak akan mudah mengenalkan hal-hal yang lain. Nah, oleh karena itu di dalam mengenalkan me and my family, anak juga bisa menambahkan dengan hal-hal yang lain yang ada di sekitar rumahnya, misalnya hewan ternaknya atau binatang-binatang kesayangannya, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga bisa mengenalkan tentang my house, ya, rumahnya. Jadi setelah mengenal keluarga, hal yang paling dekat dengan diri mereka adalah rumah mereka. Nah, di sini mereka mempraktekkan bagaimana berbicara tentang di mana dia hidup, rumahnya atau apartemennya kalau di kota atau yang lain, ya. Nah, jadi di sini boleh juga menggunakan subtopiknya atau ruang-ruang yang ada di dalam rumahnya. Ya, misalnya ada ruang tamu, kamar tidur, dapur, ya, atau mungkin
pelatarannya atau tamannya boleh juga dikenalkan di dalam My House ya. Nah, hanya ini sangat tergantung kepada usianya, yang mungkin bisa menambahkan juga dengan peralatan-peralatan yang ada di dalam rumah atau yang disebut dengan furniture. Nah, cuma ini nanti menyesuaikan dengan umurnya. Kemudian yang ketiga, anak juga bisa dikenalkan tentang colors atau warna. Nah, warna ini umumnya sangat menarik bagi anak. Banyak jenis warna yang lebih baik ya, bisa kita ambilkan dari mungkin internet atau dari browsing di YouTube ya. Warna yang dikaitkan dengan objek atau benda-benda yang lain yang sangat menarik bagi anak. Jadi tidak harus dalam bentuk misalnya lembaran warna yang istilahnya dalam bentuk postcard atau apa itu ya, tetapi bisa bermacam-macam. Nah, ketika mempraktekkan deskripsi warna ini, maka anak bisa dikenalkan juga dengan benda yang lain. Artinya benda itu berwarna apa, kemudian dikaitkan dengan warnanya dan sebagainya. Kemudian anak juga perlu dikenalkan tentang shapes and sizes. Jadi bentuk-bentuk geometri atau bentuk-bentuk benda dan juga ukur-ukurannya. Nah, ini karena anak biasanya sangat baik di dalam mengamati atau melakukan pengamatan dan untuk memberitahukan tentang perbedaannya. Nah, oleh karena itu biasanya ini hubungannya dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, itu bentuknya seperti apa, ukurannya seberapa dan sebagainya. Ini penting untuk dikenalkan kepada anak sehingga anak bisa tahu, bisa membandingkan antara benda satu ini dan benda yang lain. Sehingga kalau ditanya benda itu bentuknya seperti apa, ya seberapa berat atau seberapa besar, dia nanti akan belajar mendeskripsikan atau menjelaskan. Nah, ini kalau di bidang matematika ini kan sangat banyak. Ya, contohnya ada segitiga, ada segi empat, bujur sangkar, lingkaran, kemudian ada kerucut dan sebagainya. Nah, ini bisa dikenalkan kepada anak-anak di dalam mengenalkan bahasa Inggris sejak dini. Kemudian anak-anak juga bisa dikenalkan dengan topik classroom objects. Karena anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan, maka bagi mereka penting dikenalkan tentang benda-benda yang ada di dalam kelas. Nah, jadi pertama, mereka dapat belajar mengidentifikasi atau mengenali benda-benda tersebut, kemudian mengelompokkan benda tersebut berdasarkan warnanya, ukurannya, bentuknya. Nah, cara yang luar biasa ini bisa dimulai untuk menggabungkan pengetahuan mereka antara objek, warna, dan benda atau ukurannya. Jadi ini sudah mulai agak meningkat. Kemudian anak juga bisa dikenalkan juga tentang numbers atau angka. Nah, belajar tentang angka ini penting bagi anak karena pada usia ini umumnya anak sudah bisa belajar menghitung dan bisa membuat penambahan dan pengurangan. Karena ini adalah kebutuhan bagi anak ya, mulai sejak kecil untuk melakukan perhitungan. Nah, di sini penting juga bagi anak belajar mengenali, menulis, mengurutkan, menghitung benda-benda maksimal itu sampai angka 30. Jadi upayakan jangan sampai ratusan atau ribuan bahkan yang bisa dikenalkan kepada anak. Jadi cukup sampai 30 ke bawah. Nah, ini sudah bisa memberikan satu istilahnya pengenalan bahasa Inggris tentang numbers atau angka. Dan juga topik yang berikutnya adalah feelings atau perasaan. Nah, perasaan adalah suasana hati ketika dia merasakan sesuatu yang terjadi di dalam diri mereka. Nah, topik ini penting dimasukkan di dalam pengenalan bahasa Inggris kepada anak karena di sini mereka akan belajar bagaimana mendeskripsikan atau menjelaskan tentang perasaan yang mereka dapat ungkapkan atau bagaimana mereka itu merasakan atau memahami perasaan orang lain dalam situasi yang berbeda di dalam kelas. Nah,
Jadi ini akan sangat membantu mereka ketika ini berhubungan dengan masalah perilaku atau masalah sikap ya. Ini sudah mengenalkan, mengajari mereka tentang perasaan ya. Nah, sehingga ini sangat penting sejak kecil atau sejak usia dini itu kenal dengan rasa-rasa di dalam diri mereka, misalnya sedih, bahagia, gembira, takut, lapar, dan sebagainya. Nah, kemudian topik yang lain yaitu tentang daily activities atau kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, topik ini merupakan cara yang luar biasa untuk mengenalkan kata-kata kerja yang biasa dilakukan oleh anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa menggunakan tenses, continuous atau progresif atau present. Jadi kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung atau yang biasa dilakukan. Nah, dalam memudahkan mengenalkan kegiatan ini atau topik ini, guru bisa menggunakan flashcard ya, atau kartu ya yang berbeda-beda untuk menunjukkan apa yang sedang dilakukan oleh seseorang atau tindakan apa yang sedang dia kerjakan. Nah, cara yang mudah untuk menggabungkan kejadian dengan tempat di mana kegiatan atau tindakan itu dilakukan, ini mungkin bisa menggunakan flashcard ya, atau kartu tadi. Kemudian guru bisa menunjukkan kepada anak-anak misalnya dihubungkan dengan waktu, misalnya morning, afternoon, evening, tergantung kepada anak-anak. Jadi ini sudah belajar tentang tenses dan tentang waktu ya. Kemudian penting juga mengenalkan tentang days of the weeks. Jadi nama-nama hari di dalam satu minggu. Nah, anak akan mengetahui nama-nama hari di dalam minggu itu merupakan sesuatu yang biasa ya, karena di dalam hidup mereka yang mereka lalui itu adalah akan sesuai dengan hari-hari yang dilaluinya. Jadi kalau anak nanti tidak mengenalnya, ini hari apa, besok hari apa, kemarin hari apa, ini ya sangat menyulitkan bagi guru misalnya mengingat satu peristiwa-peristiwa, jadwal, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu guru di dalam mengenalkan ini bisa menggunakan kalender atau penanggalan yang mungkin bisa memberikan satu gambaran konkret ya, jelas bagi anak tentang nama-nama hari yang dimaksud, misalnya Sunday, Monday, Tuesday, dan sebagainya. Kemudian bisa juga disampaikan tentang topik pakaian atau clothes ya. Jadi karena pakaian ini merupakan hal yang pokok yang ada bukan yang ada tetapi yang selalu digunakan anak dalam kehidupan sehari-hari, maka secara alami mereka harus mengetahui bagaimana mengucapkan apa yang sedang mereka pakai atau pakaian apa yang sedang digunakan ya. Nah, di sini juga bisa dikaitkan dengan warna. Jadi yang digunakan misalnya bajunya warnanya putih, celananya warnanya merah atau biru, dan sebagainya. Ini adalah menggabungkan antara clothes and colors ya, jadi sudah mulai meningkat. Dan berikutnya juga bisa dikenalkan tentang seasons dan weather ya. Jadi ini tentang cuaca dan musim ya. Topik ini mungkin bagus dikenalkan setelah mempelajari tentang clothes ya, karena mungkin bisa dikaitkan ketika memakai baju ini tepatnya pada musim apa atau pada saat cuacanya seperti apa ya. Misalnya kalau pakai jaket, oh ini musim dingin. Kalau pakai misalnya kaos, ini wah ini musim panas ya, atau cuacanya panas kan gitu ya. Nah, ini penting disampaikan kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan dan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin menyenangkan pula, karena biasanya kegiatan itu mempengaruhi juga pakaian yang akan dipakai oleh anak ya. Oke. Kemudian
yang penting juga dikenalkan kepada anak adalah tentang food, ya, makanan. Ya, sepanjang waktu ya topik ini mungkin topik yang klasik bagi anak maupun orang dewasa. Ya. Tetapi karena ini adalah sesuatu yang pokok yang mesti dia lakukan atau dia konsumsi, maka harus dikenali, ya. Jadi bentuk-bentuk makanan, jenis-jenis makanan, ya, yang biasa dia makan itu harus dikenali. Dan bisa juga guru menambahkan dengan satu kegiatan atau cara yang lain untuk mengenalkan ini, misalnya ya dengan resep, atau bahkan anak-anak bisa diajak membuat satu makanan tertentu, ya, dengan bahan-bahannya, ya, sehingga menjadi satu makanan yang diharapkan. Nah, apalagi dengan era sekarang ini, ya, jenis makanan sangat banyak sekali. Nah, tetapi penting bagi guru mengenalkan makanan-makanan yang pokok dulu, yang sering biasa dimakan, yang ada di sekitar kita, baru nanti makanan-makanan yang sifatnya tambahan atau mungkin menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, makanan ini juga bisa nanti ditambahkan dengan sayur-sayuran dan minuman-minuman atau beverage vegetable, ya. Nah, anak juga dikenalkan tentang transportation, alat angkut atau alat untuk digunakan transport di sekitar anak kita, ya. Jadi yang sering mereka tumpangi, sering dia atau mereka naiki, itu juga perlu dikenalkan. Nah, jadi anak-anak ini perlu, ya, tahu tentang jenis-jenis kendaraan, ya, baik itu di darat, di laut maupun di udara. Nah, bentuknya seperti apa, nah, itu perlu dikenalkan. Karena apa? Anak-anak sering juga bermain game yang terkait dengan transportation ini, bisa cars, trucks, trains, plane, dan sebagainya, ya. Kemudian yang terakhir, topik yang bisa dikenalkan kepada anak-anak di dalam pembelajaran bahasa Inggris ini adalah topik tentang my city, ya, atau tentang kotaku, ya. Nah, ini sudah mulai meluas dari diri anak ke lingkungan yang lebih besar, kan itu. Nah, anak-anak ini perlu mengetahui atau bisa menunjukkan kota di mana mereka tinggal, ya. Karena kalau nanti ada pertanyaan, kalau nanti ada yang tanya kepada mereka, misalnya ada orang asing atau orang lain yang bertanya, itu dia sudah bisa mulai menunjukkan di mana tinggalnya, ya. Nah, ini di sini juga bisa digabungkan atau dikenalkan tentang tempat-tempat di sekitar kota atau di sekitar tempat tinggalnya. Misalnya di situ ada toko-toko atau tempat bermain, ya, shop, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat itu. Misalnya kalau toko, kegiatannya apa, kalau di situ ada taman, ya, kegiatannya apa, ya, dan sebagainya. Jadi bisa dihubungkan juga dengan mungkin ada tempat ibadah, ada pasar, ada hotel, ada restoran, dan sebagainya. Itu masuk di dalam my city, ya. Nah, jadi itu adalah topik-topik yang memungkinkan dikenalkan kepada anak usia dini, sehingga area atau scope, ruang lingkup yang dibahas di dalam Learning English to Young Learners itu bisa mengambil topik-topik penting ini. Nah, oleh karena itu guru bisa belajar melalui apapun, yang penting topik-topik ini nanti bisa dikenalkan kepada anak-anak. Oleh karena itu, sebagai kesimpulannya, bahwa topik-topik yang mau dikenalkan kepada anak ini harus jelas tujuannya dan juga harus ditata dengan baik, ya, urut-urutannya atau cara menyampaikannya. Jadi ingat bahwa tujuan dari pengenalan topik-topik ini adalah yang pertama meningkatkan kosakata bagi anak, yang kedua adalah belajar juga tentang struktur atau tata bahasanya dan juga cara mengungkapkannya. Nah, oleh karena itu tidak cukup dikenalkan tentang benda-bendanya saja, objek-objeknya saja, tetapi juga dikenalkan bagaimana cara mendeskripsikan atau mengucapkannya. Nah, oleh karena itu ketika anak sudah bisa melakukan ini dengan baik, maka secara otomatis mereka bisa berbicara secara alami menggunakan bahasa Inggris yang dia sedang ikuti atau sedang dipelajari bersama gurunya. Jadi akhirnya
bahasa Inggris yang digunakan kepada anak atau dikenalkan kepada anak menjadi bahasa Inggris yang aktif ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat dan bisa digunakan sebagai rujukan untuk mengenalkan bahasa Inggris kepada anak sejak dini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.